Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku mau share lagi latihan soal untuk persiapan tes SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024 untuk subtes tes intelijensi umum. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe biar tidak ketinggalan info menarik seputar pembahasan soal dan trik cepat lainnya. Ini adalah video edisi kedua dan ini dia videonya. Soal nomor 1, 213 dikuadratkan dikurangi 211 dikuadratkan. Untuk menjawab soal seperti ini, kita misalkan dulu. Misal, A itu sama dengan 213 dan B itu sama dengan 211. Berarti dari soal ini bisa kita rubah menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Jadi, dengan pemisalan ini, kita bisa buat bentuk 213 dikuadratkan dikurangi 211 dikuadratkan sama saja dengan 213 ditambah 211 dikali 213 dikurangi 211. Kalau sudah, kita tambahkan 213 dengan 211 menjadi 424. Dikali dengan 213 dikurangi 211 dapat 2. Kalau sudah, kita kalikan 424 dikali 2. Dengan cara 4 dikali 2 8, 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Jadi jawabannya adalah 848. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang D, 848. Hati-hati dalam memilih jawabannya ya, jangan sampai terkecoh. Dan untuk nomor 1, silakan untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, jika P sama dengan 17,35 ditambah 21/4 dan Q sama dengan 14,5 ditambah 1/2/5, maka hubungan P dan Q-nya seperti apa? Untuk menjawab soal seperti ini, kita buat saja langsung P sama dengan 17,35 ditambah 21/4. Satu lagi adalah Q di sebelah sini. Q sama dengan 14,5 ditambah 1/2/5. Agar lebih memudahkan, maka kedua bentuknya kita rubah nih semuanya ke dalam bentuk desimal, baik yang ada di P maupun ada yang Q. Nah, untuk yang P berarti pertama-tama kita tulis lagi nih 17,35 ditambah 21/4 kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Dengan cara kita kalikan 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 9/4. Kalau udah kita tulis lagi 17,35 ditambah, nah 9 dibagi 4. Berarti kita bagi aja secara bersusun 9 dibagi 4. 4 kali berapa nih supaya menjadi 9? Kita kalikan 2 dapat 8. Kurangi 9 kurang 8 1, kita pakai koma tambahin 0, 4 kali 2 8, kita kurangi 10 kurang 8 2, tambahin lagi 0, 20 bagi 4 dapat 5 gitu. Jadi 9 dibagi 4 itu sama dengan 2,25. Kalau udah, P sama dengan kita jumlahkan aja 17 dengan 2, 19,35 dengan 25 dapat 60. Jadi 19,60 atau 19,6 ya. Itu untuk yang P-nya. Sekarang yang Q-nya nih, teman-teman. Q-nya sama kayak yang tadi P, kita tulis lagi 14,5 ditambah, kita rubah menjadi pecahan biasa dengan cara 1 kita kalikan dengan 5, jadi 5 tambah 2, 7/5. Kalau udah kita tulis lagi Q sama dengan, kita tulis lagi yang ini 14,5 ditambah 7 dibagi 5. Berarti kita cari lagi kayak tadi 7 dibagi 5.
7 dibagi 5 dapat 1, 1 kali 5, 5, kita kurangkan, 7 dikurangi 5 dapat 2, kasih koma, tambah 0. 20 dibagi 5 dapat 4, 4 kali 5, 20. Berarti 7/5 itu sama aja dengan 1,4, 1,4. Kalau udah, kita tulis lagi Q sama dengan 14,5 ditambah 1,4. 14 ditambah 1, 15. 5 ditambah 4, 9. Jadi 15,9. Nah, kalau udah kita lihat nih, P-nya 19, Q-nya 15 gitu. Dari sana aja udah kelihatan bahwa P itu lebih besar daripada Q ya, teman-teman. Jadi hubungannya P lebih dari Q. Kita lihat nih. Berarti yang mana? Nah, berarti jawabannya adalah yang B, yaitu P lebih daripada Q. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, 2, 4, 5, 2, 8, 0, 11, dan 2 bilangan setelahnya berapa? Untuk soal nomor 3 adalah soal dalam bentuk deret. Nah, langsung saja di sini aku tulis ulang ya, biar enak nih. 2, 4, 5, 2, 8, 0, 11. Terus di sini ada 2 lagi. Untuk deret pada soal nomor 3 ini, dia beda 2 bilangan gitu pasangannya. Nih langsung saja ya. Untuk kita melihatnya, ini nih hubungannya ada 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, baru 11 ke ini nih yang akan kita cari. 2 ke 5 itu dia bertambah 3. Lalu 5 ke 8 juga dia bertambah 3. 8 ke 11 juga bertambah 3. Maka 11 untuk mengisi bilangan ini kita tambahin 3 gitu. Maka 11 ditambah 3, 14. Kita baru dapat 1. Nah, sebenarnya tanpa kita cari pun kita udah dapat nih, teman-teman. Jawabannya adalah yang D, karena yang D hanya yang D yang memuat 14 gitu. Jadi jawabannya otomatis pastilah yang D. Nah, untuk kita coba cek ya, kita cross check apakah benar negatif 2 untuk bilangan sebelumnya. Kita cek nih. 4 ke 2 itu berkurang 2, 2 ke 0 juga berkurang 2. 0 ke sini berarti berkurang 2. Dia jawabannya adalah negatif 2. Jadi betul ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah negatif 2 dan juga 14, yaitu D. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, jika P dikali Q sama dengan minus 20 dan Q dikurangi P sama dengan 21, maka hubungan P dan Q-nya seperti apa? Untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman langsung buat aja ke dalam persamaannya sesuai dengan di soal ya. P dikali Q sama dengan negatif 20. Lalu yang kedua, Q dikurangi P sama dengan 21. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita berangkat dari yang ini nih. Q dikurangi P sama dengan 21. Kita buat Q sama dengan 21. P-nya dari sini minus, ke sini jadi plus ya. Ditambah P gitu. Kalau udah, ini kita dapat nih persamaan ke satunya. Q sama dengan 21 ditambah P. Yang ini kita substitusi ke persamaan yang awal nih, P kali Q. Berarti kita masukkan nih. Kita substitusi P dikali Q sama dengan minus 20. P dikali Q-nya kita ganti. 21 ditambah P sama dengan minus 20. Kalau udah, kita kalikan P kali 21, 21 P ditambah P dikali P, P kuadrat sama dengan minus 20. Untuk mencari P-nya ini berapa, kita buat sisi kanan itu sama dengan 0. Berarti bisa tulis kayak gini, P kuadrat kita kedepankan ya. Karena dia penjumlahan, dia bisa komutatif gitu. Ditambah 21P, yang ini tadinya minus ke kiri jadi plus ya. Plus 20 sama dengan di sini jadi 0 gitu. Nah, kalau udah dari persamaan ini gitu, kita coba ke sebelah sini. Kita dapatkan P kuadrat
ditambah 21P ditambah 20 sama dengan 0. Kita buat akar-akarnya menjadi P ditambah 20, jadi kita pecah ya, dikali dengan P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini dari mana nih yang bingung? Kita coba aja kaliin. P dengan P itu jadi P kuadrat. P dikali 1, 1P. 20 kali P, 20P, jadi 21P. 20 dikali 1, 20. Jadi bentuk ini sama ini tuh sama gitu. Gitu. Nah, kalau udah berarti bisa kita cari seperti ini. P ditambah 20 sama dengan 0 atau P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan minus 20 atau P sama dengan minus 1. Yang bingung dari mana minus? Kan asalnya dari sini ya. P tambah 20, 20-nya ke kanan, yang dari tadinya dia positif ke kanan jadi negatif gitu. Untuk lebih cepatnya ya. Nah, kalau udah berarti ada dua nilai P nih. Yang minus 20 sama yang minus 1. Yang mana yang akan kita ambil? Yang akan kita ambil adalah P sama dengan minus 1. Kita substitusi ke persamaan awal tadi yang ini. Gitu. Berarti kita substitusi Q sama dengan 21 ditambah P. Q sama dengan 21 ditambah P-nya ganti dengan minus 1. Minus 1. Berarti Q-nya sama dengan 20. Berarti tadi kita lihat nih, P-nya sama dengan minus 1 dan Q-nya sama dengan 20. Berarti hubungan P sama Q gimana? Ya, P-nya itu kurang dari Q ya, teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, kenapa yang diambilnya P sama dengan minus 1? Kita lihat ke sini. P itu kalau dia minus 20 gitu ya, berarti nantinya Q-nya itu akan lebih kecil daripada P, sedangkan di sini Q itu harus lebih besar karena berdasarkan persamaan ini Q dikurangi P hasilnya positif, berarti Q itu akan lebih besar daripada yang P gitu. Jadi P-nya yang kita ambil adalah yang minus 1 gitu, supaya nanti Q-nya lebih besar daripada P. Sebenarnya dari sini juga udah kelihatan ya, tanpa kita uraikan Q itu akan lebih besar dari P, tapi kita nggak tahu ya P-nya ini berapa. Tapi kalau udah tahu tadi nih, kedua-dua nilai P-nya itu minus, pastilah yang Q ini adalah positif gitu. Otomatis Q-nya akan lebih besar dari P atau P kurang dari Q. Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, sebuah percobaan dilakukan pada dua buah lampu. Lampu A menyala setiap 14 menit. Kita langsung aja tulis ya. Di sini lampu A itu menyala setiap 14 menit. Lalu lampu B menyala setiap 12 menit. Lampu B setiap 12 menit. Nah, sekarang jika kedua lampu menyala bersama pukul 9.30, maka kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama lagi pada pukul berapa? Nah, nanti ini jadi acuannya ya, 19.30-nya. Oke, kalau udah, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita menggunakan metode KPK ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Gimana caranya? Pertama-tama kita ambil kedua nilai nih. Yang pertama ada 14. 14 kita cari faktornya. 14 itu 2 dikali dengan 7. Lalu sekarang 12. 12 itu dia punya faktor 2 kali 2 kali 3. Atau sama aja dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, cara ngambil faktornya, kita cari faktornya yang terbesar pangkatnya. Ini 2 kan sama ya, di 14 ada, di 13 juga ada, tapi yang diambil yang pangkatnya terbesar yaitu 2 pangkat 2. Kita tulis di sini 2 pangkat 2 2 pangkat 2
kita kalikan dengan yang lainnya nih, yang nggak ada kesamaan. Di sini ada 3 gitu. 3 tulis ke sini. Dikali 3, dikali, ini kita tulis sisanya ya. 7. Berarti kita kalikan 7. Kalau udah, tinggal kita hitung deh. 2 pangkat 2 itu 4, dikali 3, dikali 7. Kita kalikan. 4 kali 3, 12. 12 dikali 7. Atau kita mau kalikan dulu, 7 kali 3 nih. 4 kita tulis dulu, 7 kali 3, 21. Tinggal 4 kali 2, 1. 4 kali 2, 8. 4 kali 1, 4. Jadi 84, apa satuannya? Menit. Nah, sekarang kan tadi sama-samanya itu dari 9.30 gitu. Berarti 84 menit kemudian. Untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa rubah nih. 84 menit itu sama aja dengan 1 jam ditambah 24 menit. Dari mana ini, Kak? 1 jam itu 60 menit ya. Jadi kalau kita pecah ini menjadi 60 ditambah 24 gitu. Ini dalam satuan menit. 60 menit itu sama aja dengan 1 jam. Berarti lebihnya 24 menit. Kalau udah, kita lihat ke sini nih. 09.30. Berarti kita tambahin 09.30, kita tambah 1 jam 24 menit gitu. Berarti tinggal ditambah, berarti jadi jam 10 lebih 54 menit. Berarti 10.54. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B, teman-teman. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 6, toko sembako mewah menjual 1/3 gula aren dan 1 kilo beras hitam seharga 42.000. Kita selesaikan dulu satu kalimat dari sini sampai sini ya. Kita rubah nih, toko sembako mewah tadi menjual 1 kg gula aren, kita misalkan G, lalu beras hitam kita misalkan B. Berarti kita rubah ke dalam bentuk matematika menjadi 1/3G, 1/3G, dan di sini berarti tambah sekilo beras, berarti B sama dengan 42.000. Kalau sudah, kita lanjut lagi nih. Sedangkan setengah kilogram gula aren berarti setengah G, dari sini ya, setengah G sampai sini. Dan berarti tambah 3/4 kilogram beras hitam, berarti 3/4 dari B sama dengan 43.500. Nah, jika seorang pembeli membeli 4/3 kg gula aren dan 1/4 kg beras hitam, berarti yang akan kita cari adalah 4/3 dari gula dan 1/4 dari beras. Berapa nih? Oke, untuk menjawab soal ini, untuk lebih mudah, teman-teman, di sini kan ada pecahan ya, 1/3. Biar lebih mudah, kita kalikan dulu semuanya dengan 3 gitu. Maka ini diperoleh, ini 3 dikali 1/3, dia dapat 1, berarti G ditambah 3 ini dikali B, jadi 3B sama dengan 3 kita kalikan dengan 42.000, berarti 4 kali 3, 12, berarti 3 kali 2, 6, berarti 126.000. Terus sekarang yang keduanya nih, yang ini. Dengan cara yang sama, karena dia ada pecahan di bawah ya, penyebut, kita ambil yang paling besar yaitu 4, maka kita kalikan 4. Kita kalikan semuanya, 4 kali setengah, 4 bagi 2, 2, berarti dapat 2G ditambah 4 dibagi 4 dapat 1, berarti sisa 3B ya. 3B sama dengan,
Kita kalikan 4 dengan 43.500. Dapat 174.000. Nah, kalau sudah, kita lihat nih, ada G tambah 3B sama 2G ditambah 3B. Di atas ada 3B, di bawah ada 3B. Berarti ini mempermudah, tinggal kita kurangkan. 3B kurang 3B ya 0. G dikurangi 2G. Berarti negatif G sama dengan, kita kurangin 126 dengan 174. Negatif, berarti 74-nya aja kita kurangi 26. Berarti dapat 48.000. Masing-masing kita bagi dengan negatif 1. Jadi G sama dengan 48.000. Nah, jadi harga dari gula itu 48.000. Nah, sekarang harga beras hitam berapa gitu. Nah, tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ini gitu. Nah, biar lebih cepat kita masukin ke sini. Berarti G ditambah 3B sama dengan 126.000. G-nya tadi 48.000 tambah 3B sama dengan 126.000. 3B sama dengan 126.000 dikurangi yang ini nih, 48.000. Berarti 3B sama dengan, kita kurangkan 126 dikurangi 48.000. Berarti dia dapat 78.000. 78.000. B tinggal membagi 78.000 dibagi 3. Berarti hasilnya berapa nih? 26.000. Tuh. Nah, kalau udah dapat tuh harga gula itu per kilonya 48.000, harga beras hitam 26.000. Masukkan ke sini substitusi. Tadi kita dapat gula harganya 48.000 dengan beras 26.000. Kita substitusi ke sini. Berarti 4/3 dari gula itu 48.000 ditambah 1/4 dari harga beras yaitu 26.000. Sama dengan, kita bisa bagi nih, 48 dibagi 3 dapat 16. 16 kita kalikan dengan 4, dapat 64. Tinggal nolnya 3 ngikut, jadi 64.000 ditambah 26 atau 260 nih, bisa dibagi dengan 4, dapat 65. Nolnya ngikut 2. Jadi 6.500 kali 1, 6.500. Tinggal kita tambahin 64.000 dengan 6.500. Jadi 70.500, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 70.500. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Nomor 7, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 8 pekerja selama 9 minggu. Jika 2 orang mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu berapa hari. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan, ingat ya, yang dicari adalah dalam satuan hari. Sedangkan di dalam soal masih dalam satuan minggu. Berarti ini bisa kita rubah ya. 9 minggu itu sama aja dengan berapa hari? 1 minggu itu 7 hari. Berarti kita tinggal kalikan 9 dikali dengan 7. Hasilnya 63 hari. Nah, kalau udah, tinggal buat bantuan tabel. Di sini ada pekerja dan ada juga hari nih. Kita lihat lagi di soal, untuk 8 pekerja, berarti kita tulis di pekerja ada 8, itu bisa diselesaikan 9 minggu, atau tadi kita sudah rubah ke dalam hari menjadi 63 hari. Lalu, jika 2 orang mengundurkan diri, artinya kehilangan 2 orang, berarti 8 dikurang 2, yaitu 6 pekerja. Kita fokusnya ke 6-nya ya.
Maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu berapa hari nih teman-teman. Untuk tipe soal nomor 7 adalah soal perbandingan berbalik nilai. Maka untuk perbandingannya akan ada salah satu nilai yang kita tukar atau kita balik istilahnya. Yang akan kita cari ini kita misalkan N hari ya. Nah kalau udah kita buat saja perbandingannya 8 yang di atas ini berbanding yang di bawahnya per 6. Sama dengan yang ini kita balik nih. Jadi salah satu ya, yang dibaliknya jangan kedua-duanya. Kita balik N-nya di atas, berarti jadi N per 63 gitu. Kalau udah, kita selesai ini. 8 per 6 sama dengan N per 6. Berarti N sama dengan 63 yang di sini kita ke kirikan. Jadi 8 per 6 yang tadinya dibagi ke kiri jadi kali ya. Kali 63. Nah kalau udah teman-teman tinggal dikali 8 dikali 63 atau lebih mudah ini masing-masing diperkecil dulu. Dibagi 2 yang atas dapat 4 yang bawah dapat 3. Yang ini bisa diperkecil lagi nih. 3 dibagi dengan 63 nih. 3 bagi 3 dapat 1. 63 dibagi 3 dapat 2, 1. Berarti sisanya N sama dengan 4 kali 21. N sama dengan 84 hari. Jadi jawabannya yang mana? Ya jawabannya adalah yang E teman-teman. Gimana, mudah bukan? Buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan. Soal nomor 8, harga setengah lusin kaos 210.000. Kita selesaikan dulu sampai satu kalimat ini ya. Kita rubah kalimatnya. Harga setengah lusin, berarti setengah lusin itu sama dengan 210.000. Sedangkan kita lanjut lagi. Jika ingin membeli 3/4 nih, 3/4 lusin kaos yang berjenis sama, maka uang yang harus disiapkan adalah, berarti yang akan kita cari adalah 3/4 lusin. Harganya berapa gitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita fokus ke yang pertama yang ini, kita rubah dulu nih. Kan yang diketahui itu setengah lusin. Berarti kita harus cari dulu nih, satu lusinnya berapa. Maka satu lusin sama dengan yang dua yang di bawah ini tinggal kita pindah ke kanan jadi kali. Jadi 210.000 dikali 2. Satu lusin itu sama dengan 210.000 dikali 2, 420.000 teman-teman. Nah kita udah dapat nih harga per lusinnya itu adalah 420.000. Tinggal kita substitusi ke persamaan ini. 3/4 lusin dikali per lusinnya tadi 420.000. Nah sekarang untuk lebih mempermudah tinggal kita bagi aja 420 dibagi 4 dapat 105. Ada 3 nih nol yang ikut. 1, 2, 3. Baru kita kalikan dengan 3. Jadi 3 kali 105.000. Kita kalikan 5 dikali 3, 15. Kesini 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. 3 kali 1, 3. Jadi 315.000 teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Ya jawabannya adalah yang B. Buat teman-teman yang mau screenshot dipersilahkan. Nomor 9, ini adalah soal figural. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan yang atas terlebih dahulu. Kita lihat nih teman-teman. Untuk garisnya terlebih dahulu, dari sini dia 1, lalu ke gambar 2 menjadi 2. Berarti garisnya bertambah 1 ya. Berarti kita lihat nih yang bawahnya. Dari sini 2, berarti jawabannya harus ada 3 garis. Nah, dari A, B, C, D, dan E itu semua 3 garis. Tapi persoalannya kita lihat. Dari sini, dia diputar nih teman-teman. Diputar berapa derajat? 90 derajat. Dari sini, putar ke bawah ya. 90 derajat. Berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti, kita fokus dari gambar ini. Dari yang ininya dulu nih. Yang tegak lurus. Kalau dia
diputar berlawanan arah jarum jam, berarti dari sini itu harus ada yang tegak lurus ke sebelah sini. Gitu. Berarti jawabannya yang mana? Yang hanya tegak lurus di atas, yaitu yang C saja, teman-teman. Gitu. Berarti jawabannya tinggal pilih yang C aja. Gitu. 10. Lanjut untuk soal terakhir di video ini, yaitu soal nomor 10. Teman-teman lihat, untuk gambar yang pertama ada tabung, lalu ada kerucut, lalu ada bola. Lalu di bawah itu ada persegi, terus ada trapesium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di tengahnya ini gambarnya seperti apa. Ini kita lihat untuk jenisnya ya. Yang atas itu dia bangun ruang, sedangkan yang bawah itu dia bangun datar. Jadi otomatis bukanlah bangun ruang jawabannya, berarti yang B itu salah, yang C juga salah. Pilihannya tinggal A, D, dan E. Nah, jawabannya yang mana nih teman-teman untuk mengisi titik-titik nomor 10? Teman-teman bisa tulis jawabannya apakah A, D, atau E di kolom komentar. Dan itu dia pembahasan 10 soal di video kali ini. Adalah video drilling soal kedinasan untuk sesi yang kedua ya, untuk season yang keduanya atau edisi kedua. Untuk yang edisi pertama, teman-teman bisa cek di deskripsi, aku udah taruh linknya di sana. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video penjelasan lainnya seputar latihan soal dan trik cepat menjawab SKD TIU Sekolah Kedinasan persiapan tes tahun 2024. Dan thank you udah nonton, dadah!